Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Kurniadi, saya peserta magang sebagai guru atau motivator dari unit Taruna Jaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi belajar di luar kelas hari keempat. Pertanyaan pertama yaitu tentang motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Jawabannya menyapa dengan penuh semangat dan bahagia, seperti selamat pagi kakak, tadi diantar siapa? Sudah MAKAN, sudah makan belum? Nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yaitu apakah sudah siap untuk bermain dan belajar, lalu berdoa, bernyanyi, dan berdialog menggunakan bahasa Bimba. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu dengan penuh semangat dan ceria dalam membimbing murid, menginformasikan peraturan di dalam kelas, memberikan materi sesuai kemampuan masing-masing anak. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Yaitu menyapa anak terlebih dahulu dan menanyakan hal-hal sederhana, misalnya apakah sudah MAKAN, PAGI, apakah sudah makan pagi, atau tadi diantar siapa. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu setelah anak mengerjakan sesuatu atau berlakuan baik, kita tos dulu anak rajin, wah hebat sekali, atau wah rajin sekali. Nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu ketika anak berperlakuan baik atau sudah selesai mengerjakan sesuatu, dan bisa juga saat anak membutuhkan semangat. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Yaitu dengan senyum, ramah, ceria, bersemangat, berpenampilan rapi, wangi, dan bersih. Pertanyaan nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu memvariasikan kegiatan belajar dengan kemampuan dan kemauan anak. Pertanyaan nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, menggunakan teori Bandul seperti 4 huruf verbal kembar dan 4 huruf verbal sederhana, serta mengintegrasikan kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk memastikan proses belajar yang menyenangkan dan efektif. Yang B, pengamatan terhadap murid. Soal nomor 1 yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Itu ekspresi murid ceria, antusias, murid tersenyum, tertawa, dan bersemangat. Pertanyaan nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Ada. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti suasana hati atau kondisi internal dalam keluarga, atau memang kurangnya minat. Tapi itu menjadi tantangan untuk motivator untuk menghasilkan proses belajar yang variasi. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ekspresi murid menerima dan ingin mengerjakan modul, tetapi terdapat perbedaan waktu pengerjaan dari masing-masing murid. Pertanyaan nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak semua murid mau dan antusias. Beberapa murid tetap ikut mengerjakan modul atau tetap menyimak pembelajaran namun dengan kurang optimal. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Pastinya ada. Sebagai motivator kita memberi perhatian lebih ke murid tersebut tanpa mengurangi perhatian ke murid lainnya. Nomor 6,
jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada yang lebih menyukai mewarnai daripada mengerjakan modul, tapi banyak juga yang lebih suka mengerjakan modul daripada mewarnai. Pada bagian C, yaitu soal nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas ceria dan tidak membosankan. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Tentunya tidak ada. Dan apakah jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Pada bagian D, yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yaitu berdialog, bernyanyi lagu-lagu Bimba, baca dengan bahasa Bimba. Pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu pembelajaran interaktif dan permainan edukatif serta aktivitas yang merangsang berpikir kritis dan kreatif seperti membaca, mengerjakan modul, dan lainnya. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu membaca, menulis, berhitung, serta permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik. Pertanyaan nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Mewarnai dan kegiatan refleksi apa yang sudah dipelajari dalam kegiatan hari ini, serta memberikan pujian, penghargaan atas usaha murid, berdoa, melakukan atau membacakan pesan ibu guru setelah pulang. Pertanyaan terakhir yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator, yaitu kurang lebih sekitar 40 menit. Pada bagian E, yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yaitu berdialog, bernyanyi lagu Bimba, baca dengan bahasa Bimba. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.